Shalom, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Marilah kita buka kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan. Semoga dengan presentasi ini bisa menambah pengetahuan, terutama tentang ilmu sosial dasar. Semoga apa yang dipelajari dapat membantu dan menjadi mahasiswa dan hingga mengetahui pengetahuan tentang ilmu sosial dasar. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, semoga bisa menjadi bekal di masa depan kami. Semua doa-doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar pendapat atau tindakan, sikap atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Interaksi sosial merupakan fundamental dalam kehidupan sosial karena melalui interaksi ini, masyarakat terbentuk dan dipertahankan. Dan tindakan apa yang saya lakukan, kalian akan menilainya. Lalu, sikap saya atau komunikasi saya, apakah jelas atau tidak? Makanya saya sampai ke level yang lebih tinggi. Maka dari itu, karena kalau tidak, kalian bisa berkomunikasi menggunakan diksi-diksi atau kata-kata yang salah atau tidak memahaminya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Di sini ada interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif itu adalah membangun. Apa itu interaksi asosiatif? Membangun kerjasama atau membentuk interaksi di mana individu atau kelompok bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Investasi sosial tidak dilihat dari investasi ekonomi. Investasi sosial adalah hubungan interaksi sosial dalam jangka panjang. Akomodasi, proses penyesuaian diri antara dua pihak yang memiliki perbedaan agar bisa hidup berdampingan secara damai, termaksud melalui kompromi, mediasi atau arbitrase. Jadi kalau kompromi, misalkan nanti kita kompromi begitu, nanti kamu ya, nah itu yang dimaksud dengan kompromi. Ada juga mediasi. Misalkan kalau enggak bisa kita kerjasama ya, atau kita kerja sendiri-sendiri atau bertukar pendapat. Ada juga arbitrase, sudah melakukan yang namanya negosiasi atau persidangan. Biasanya terjadi karena adanya stuck. Misalkan, Pak, dia tidak mau kerja kelompok, jadi sayalah yang harus menengahkan sebagai yang memberikan asistensi kepada kalian. Ada juga asimilasi, proses di mana individu atau kelompok dari latar budaya yang berbeda beradaptasi dan bergabung menjadi satu kesatuan sosial yang harmonis. Ada juga interaksi disasosiatif. Interaksi disasosiatif itu memecah. Ada juga persaingan, bentuk interaksi di mana individu atau kelompok bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang sama, seperti kekuasaan, prestasi, atau sumber daya. Contohnya, persaingan dalam dunia bisnis, kompetisi akademik, atau perubahan posisi dalam organisasi. Di sini juga ada konflik. Pengertian konflik, proses di mana individu atau kelompok berhadapan langsung atau secara tidak langsung karena perbedaan pandangan, tujuan, kepentingan yang seringkali disertai dengan ketegangan atau kekerasan. Contohnya konflik keluarga. Ada juga kontravensi, bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan konflik, di mana ada penolakan atau pertentangan.
tetapi tidak sampai terjadi benturan fisik ataupun konflik terbuka. Contohnya sindiran dalam percakapan atau kritik tajam terhadap kebijakan tanpa tindakan langsung. Fungsi dan dampak interaksi sosial ada 4. Poin yang pertama, pembentukan kelompok sosial. Melalui interaksi sosial, individu membentuk berbagai kelompok sosial seperti keluarga, komunitas, organisasi, atau yang memainkan peran penting dalam masyarakat. Poin yang kedua, penyesuaian sosial. Menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang berlaku dan berfungsi dalam lingkungan sosial. Poin yang ketiga, perubahan sosial menjadi sarana untuk perubahan sosial, misalkan melalui konflik, masyarakat dapat mengatasi ketidakadilan. Poin yang keempat, pengendalian sosial. Melalui interaksi sosial, masyarakat menerapkan kontrol sosial, di mana individu diatur untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Nah, jadi kesimpulan dari materi pertemuan yang ketiga ini adalah interaksi sosial adalah komponen penting dalam masyarakat karena menentukan bagaimana individu dan kelompok berhubungan satu sama lain. Semoga materi ini dapat membantu kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.